Oke, salam budi luhur ya. Ketemu lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah Technopreneurship. Pada hari ini kita akan masih membahas tentang konsep bisnis model canvas atau BMC, di mana hari ini kita akan fokus pada channel dan customer relationship ya. Bagaimana kita membuat model startup itu yang kita pikirkan adalah bagaimana media atau bagaimana media yang digunakan untuk mempromosikan produk kita atau startup kita. Ya, berikutnya ada customer ya, relationship, bagaimana menjaga hubungan pelanggan pada saat baru mau membeli produk kita ataupun sesudah membeli produk kita. Nah, kita akan bahas ke channel dulu atau saluran ya. Ada berpandangan bahwa channel ini adalah bagaimana cara kita atau perusahaan ya mengenalkan produk kita itu sampai kepada konsumen ya. Melalui penggunaan channel yang tepat, maka kita juga akan menyampaikan value proposition kepada customer segmen kita yang tepat juga. Channel ini bisa menggunakan media promosi website atau iklan baris secara online ataupun aplikasi dari startup kita maupun dari salesperson. Nah, dalam channel ini ya di BMC itu disimbolkan oleh ini ya seperti mobil ya. Jadi ini adalah media bagaimana produk kita dikenal sama orang lain. Nah, berikutnya adalah contohnya seperti ini, channel ya. Contohnya saya akan paparkan misalnya di sini adalah website e-commerce. Ya, ini tentang e-commerce, maka cara mempromosikan channelnya yaitu melalui media website tersebut sendiri. Ya, media sosial mungkin sekarang lagi trennya misalnya menggunakan iklan melalui TikTok atau Instagram ya atau Facebook. Bahkan juga menggunakan misalnya chat WA seperti itu ya. Berikutnya masih juga ada juga yang orang mempromosikan sesuatu menggunakan media email, boleh juga, atau mungkin yang masih seperti konvensional seperti brosur, spanduk juga masih masuk gitu ya. Nah, dari channel inilah menjadi sarana bagaimana produk kita dikenal oleh masyarakat. Misalnya Anda menciptakan startup ya, startup yang misalnya mencuci sepatu misalnya. Nah, media-media yang tepat itulah yang nantinya akan bisa membantu atau menjangkau informasi orang menggunakan startup kita. Oke, berikutnya ya kita masuk ke sektor berikutnya yaitu mengenai customer relationship ya. Ini nggak gampang sebenarnya ya. Bagaimana kita mempertahankan atau menjaga hubungan dengan pelanggan baik sebelum mereka membeli produk kita ataupun yang terpenting adalah setelah mereka membeli produk kita, yaitu bagaimana kita cara mempertahankan pelanggan ya. Jadi Anda membuat startup itu modelnya itu tidak sembarangan, pasti sudah dipikirkan bagaimana cara mencari pelanggan, ya, bagaimana mempertahankan pelanggan. Nah di sini ya dipaparkan bahwa dalam customer relationship ini ada terdiri dari beberapa kategori, ya. Misalnya di sini ada yang pertama ada self service, ya, yaitu panduan agar konsumen bisa melayani diri sendiri ya. Ini apabila startup Anda buat sudah di-setting menggunakan self service ini ya. Contohnya paling gampang, misalnya adalah di dalam startup Anda ya menggunakan fitur atau menu yang enak yang digunakan. Jadi dari segi pembayaran dan sebagainya enak gitu loh. Jadi semuanya adalah by mesin gitu. Nah, berikutnya ada tipe communities atau komunitas ya. Bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan, tetapi juga menjadi dukungan secara emosional bagi anggota komunitas. Ya, banyak sekali perusahaan atau startup itu menggunakan komunitas. Contohnya perusahaan Nestle ya, tahu ya. Nah, itu mereka menggunakan customer relationship-nya menggunakan komunitas, punya grupnya sendiri gitu loh. Nah, berikutnya ada personal assistant
Nah itu, pada umumnya udah menggunakan, semuanya menggunakan, fitur ini. Contohnya kita e-commerce ya, apapun semua udah pakai personal assistant. Jadi interaksi langsung dengan konsumen dan perlu dilakukan sebelum dan setelah, penjualan terjadi. Contohnya Anda belanja di, e-commerce misalnya Shopee, saya sebut produk Shopee misalnya. Di Shopee itu waktu Anda buka webnya sudah muncul langsung personal asistennya. Jadi Anda butuh apa, yang kurang dimengerti ya, bahkan kalau masih bingung dengan produknya, Anda bisa langsung chat sama, pemilik toko, itu salah satu contohnya adalah personal assistant, ya. Berikutnya ada, co-creation ya, berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang digunakan, ya. Berikutnya ada dedicate personal assistant, ya, ini hampir sama, ya, yaitu ini adanya, sekelompok pegawai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepuasan pelanggan, hampir sama dengan personal assistant, ya, itu. Nah, berikutnya ada automate service bertujuan untuk meningkatkan kepuasan customer ya. Di situ misalnya contoh paling gampang misalnya Anda membeli sesuatu produk misalnya ini saya bicara e-commerce ya. Misalnya Anda nanti setelah selesai belanja, Anda nanti kasih bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu salah satu contohnya adalah automate service untuk melihat tingkat kepuasan dari sebuah seorang customer atau dari sebuah produk kepuasannya gitu. Nah, dari sini di dalam, BMC, customer relationship itu dilambangkan, berupa, hati ya, seperti itu di depan. Contohnya misalnya paling gampang adalah gini, customer relationship ya. Saya contoh misal di sini adalah misalnya, bagaimana kita mempunyai tampilan yang menarik dalam sebuah website misalnya e-commerce. Nah itu salah satu, customer relationship-nya supaya melihat, menjaga hubungan dengan pelanggan. Misalnya di dalam startup Anda itu warna, startup-nya bagus atau programnya itu bagus dan menarik misalnya. Termasuk memberikan diskon, kupon hadiah, fitur retur, ada customer service-nya, bahkan ada poin hadiah, misalnya ada ongkir gratis dan sebagainya, itu sebenarnya adalah cara customer relationship sebuah perusahaan startup, gitu. Nah, tugas Anda minggu ini adalah akan lanjutkan yang minggu kemarin ya, kemarin kan sudah 2 sektor yang dianalisa. Nah, untuk minggu ini analisa lagi 2 sektor, yaitu yang hari ini kita pahami yaitu adalah mengenai channel dan customer relationship. Jadi Anda membuat yang kemarin sudah dibuat, hari ini dilanjutkan ya. Nah, kerangka BMC-nya dapat di-download di Classroom saya. Oke, demikianlah pertemuan untuk, minggu ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.